Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Sania Nur Haulia dengan NIM 11820600059 dari kelas 5B Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada praktikum fisiologi hewan kali ini yaitu tentang sistem pernapasan. Nah, apa sih yang disebut dengan sistem pernapasan? Teman-teman semua, kita setiap hari ini menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, proses seperti itulah yang disebut dengan pernapasan. Kita menghirup oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan karbon dioksida di lingkungan dengan cara bernapas. Nah, oksigen ini sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia untuk proses metabolisme, sedangkan karbon dioksida harus segera dikeluarkan dari tubuh kita karena bersifat toksik terhadap tubuh kita kalau kadarnya terlalu banyak. Nah, saat kita bernapas, udara masuk ke dalam paru-paru melalui serangkaian alat pernapasan. Apa saja sih alat pernapasan pada manusia? Dimulai dari kita menghirup oksigen melalui hidung, lalu ke faring, laring, trakea, bronkus, bronchiolus, dan alveolus. Tujuan dari praktikum sistem pernapasan ini adalah untuk mengukur kapasitas dalam paru-paru. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum sistem pernapasan ini yaitu ada satu buah galon berukuran 5 liter, ada botol berukuran 500 ml, terus ada selang akuarium, spidol, ember, dan juga air. Yang pertama, kita akan mengukur galon ini menggunakan botol ini sebagai alat ukurnya, dan kita akan mengendalinya dengan spidol. Selanjutnya kita akan menghitung kapasitas paru-paru sebelum melakukan kegiatan dengan cara galon yang sudah diisi air kemudian dibalik ke dalam baskom yang sudah diisi air dan dimasukkan selang ke dalam galon lalu ditiup dengan 1 kali napas. Kemudian untuk menghitung kapasitas paru-paru setelah kegiatan, kita melakukan lari selama 1 menit. Setelah melakukan kegiatan, kita hitung kembali kapasitas paru-paru dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Di sini ada tabel pengamatan. Pada tabel di sini ada kolom nama, tinggi badan dalam satuan cm, berat badan dalam satuan kilogram, kapasitas paru-paru dalam satuan mililiter, ada sebelum melakukan kegiatan dan sesudah melakukan kegiatan. Bisa kita lihat pada tabel ini ada nama Lia Sania Nur Haulia, tinggi badan 145 cm, berat badan 45 kg, kapasitas paru-paru sebelum melakukan kegiatan 2600 ml dan sesudah melakukan kegiatan 3200 ml. Bisa kita lihat di sini kapasitas sebelum melakukan kegiatan dan sesudah melakukan kegiatan ini ada perbedaan. Nah, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan kapasitas paru-paru
setelah melakukan kegiatan dan sebelum melakukan kegiatan. Yuk kita simak lebih lanjutnya di pertanyaan dan jawaban. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan praktikum pada sistem pernapasan. Yang nomor 1, apa pengaruh jenis kelamin terhadap kapasitas paru-paru? Jenis kelamin seseorang sangat berpengaruh terhadap kapasitas paru-paru. Volume dan kapasitas paru-paru wanita kira-kira 20% sampai 25% lebih kecil dibandingkan dengan kapasitas laki-laki. Menurut Tambayong 2001, disebutkan bahwa kapasitas paru-paru pada pria lebih besar yaitu 4,8 liter dibandingkan pada wanita yaitu hanya 3,1 liter. Frekuensi pernapasan pada laki-laki lebih cepat daripada perempuan karena laki-laki membutuhkan banyak energi untuk beraktivitas. Berarti semakin banyak pula oksigen yang akan diambil dari udara. Hal ini terjadi karena laki-laki umumnya beraktivitas lebih banyak daripada perempuan. Selain itu juga, perbedaan kapasitas paru-paru ini bisa disebabkan karena perbedaan kekuatan otot pria dan wanita, jumlah hemoglobin, dan luas permukaan tubuh. Nomor 2. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru pada manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru pada manusia yang pertama itu ada usia. Karena kapasitas paru-paru ini akan terus meningkat dimulai dari anak-anak sampai dewasa, sehingga perbedaan usia akan menunjukkan perbedaan kapasitas paru-paru juga. Yang kedua itu ada jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin ini juga mengakibatkan perbedaan kapasitas paru-paru. Kapasitas paru-paru wanita lebih kecil dibandingkan dengan kapasitas paru-paru laki-laki. Yang ketiga, ada riwayat penyakit. Riwayat penyakit paru-paru merupakan faktor yang dianggap sebagai akibat timbulnya gangguan pernapasan. Apabila seseorang pernah atau sementara menderita penyakit sistem pernapasan, sehingga pada paru-paru penderita penyakit paru-paru akan mengalami penyempitan, sehingga aliran udara yang keluar masuk paru-paru menjadi berkurang. Hal ini menyebabkan adanya penurunan nilai kapasitas paru-parunya. Yang keempat ada pola hidup. Gaya hidup seseorang dalam sehari-hari seperti pola mengkonsumsi makanan sehingga timbul obesitas, kurangnya aktivitas dalam berolahraga, dan perokok sehingga menimbulkan penyempitan pembuluh darah sehingga mempengaruhi kapasitas paru-paru seseorang. Yang kelima ada aktivitas fisik dan kebiasaan berolahraga. Dari Ikawati menyatakan untuk pengukuran anatomi fungsional dari kapasitas paru dipengaruhi oleh kebiasaan olahraga dan riwayat penyakit yang diderita orang tersebut. Mengutip dari Audia Chandra Maita, menyebutkan bahwa nilai kapasitas paru-paru pada orang yang memiliki kebiasaan olahraga itu lebih besar. Hal ini didukung oleh sebuah penelitian menyebutkan bahwa kebiasaan olahraga berhubungan dengan kapasitas fungsi paru-paru. Dalam kegiatan olahraga terdapat unsur penting bagi pernapasan, yaitu terlatihnya otot pernapasan, sehingga dengan kebiasaan olahraga membuat kapasitas vital paru-paru meningkat. Selanjutnya pertanyaan nomor 3. Berapa jumlah volume udara paru-paru yang tertinggal selama pernapasan berlangsung? Mengapa demikian? Jelaskan. Berdasarkan hasil pengamatan, volume udara paru-paru yaitu sebelum melakukan kegiatan sebanyak 2.600 ml, sedangkan sesudah melakukan kegiatan yaitu sebanyak 3.200 ml. Volume udara lebih besar setelah melakukan kegiatan karena membutuhkan energi yang lebih banyak sehingga oksigen yang diperlukan semakin banyak. Selanjutnya pertanyaan nomor 4. Apakah yang dimaksud dengan udara kidal?
suplementer, volume udara komplementer, dan kapasitas vital udara pernapasan. Yang pertama, volume tidal. Volume tidal ini merupakan volume udara pernapasan pada saat melakukan pernapasan biasa. Volume udara yang masuk dan keluar sekitar 500 mili atau 0,5 liter. Yang kedua, udara komplementer. Udara komplementer ini merupakan volume maksimum udara pernapasan yang dapat diambil pada saat menarik napas. Volume pernapasan komplementer ini sekitar 1.500 mili atau 1,5 liter. Yang ketiga yaitu udara suplementer. Udara suplementer ini merupakan volume maksimum udara yang dapat dikeluarkan. Udara suplementer ini sekitar 1.500 mili atau 1,5 liter. Yang keempat yaitu kapasitas vital udara pernapasan. Kapasitas vital paru-paru ini adalah udara yang dapat dicapai masuk dan keluar paru-paru pada penarikan napas dan pengeluaran napas. Pada laki-laki normal, kapasitas paru-parunya adalah 4,5 liter, sedangkan pada perempuan normal